Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada satu informasi Bapak Ibu, katanya ingat jadwal honorer siap terima SK ASN P3K. Nah, tentunya inilah yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu honorer, kapan ada keputusan pengangkatan menjadi ASN dengan terbitnya SK pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui apa kira-kira informasi terkait dengan hal ini, simak video ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Unius ID mencatat satu informasi bahwa katanya setelah mencapai kesepakatan mengenai masa depan honorer, maka pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah melakukan penataan pegawai non-aparatur sipil negara atau honor non-ASN di berbagai instansi pusat dan daerah. Dan ini sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2022, bahwa honorer ditata dalam bentuk semua honorer didaftarkan dalam database BKN dan harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Gerakan yang dilakukan oleh BKN dalam pendataan honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara ini didasarkan atas desakan resmi dari Komisi 2 DPR RI. Hal ini dilakukan karena jika pendataan honorer tidak segera dilaksanakan, khawatir akan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Pemerintah tidak ingin ada kesalahan dalam pendataan pegawai non-ASN untuk tahun ini setelah keputusan penghapusan tenaga honorer dikeluarkan secara resmi. Nasib honorer tahun ini merupakan kekhawatiran tersendiri karena isu penghapusan honorer oleh pemerintah sudah di depan mata. Impian para honorer menjadi aparatur sipil negara tentunya bagi honorer adalah sebuah impian yang tak pernah berhenti dan harapan semakin besar seiring berjalannya waktu. Suatu hal yang wajar kalau Bapak Ibu honorer mengharap supaya bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, telah merumuskan solusi bagi masalah tenaga honorer. Sebagai tindakan cerdas yang diambil oleh pemerintah, beberapa nama honorer telah terpilih untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K pada tahun 2023 tahun ini tanpa tes. Itulah harapan BPA, artinya tanpa tes. Berdasarkan data yang diperoleh, Badan Kepegawaian Negara telah mengumpulkan sekitar 2,3 juta pegawai honorer non-ASN dari seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan jumlah yang sangat besar ini, tentu tidak mudah bagi pemerintah dalam hal pengangkatan atau memproses semua daftar nama pegawai non-ASN ini yang masih dalam verifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara. Maka keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah mengangkat pegawai honorer secara prioritas. Ingat Bapak Ibu ya, mengangkat honorer secara prioritas. Nah, tentu ini nantinya yang akan diwujudkan Bapak Ibu ya, yaitu dalam hal pengangkatan dengan skala prioritas. Artinya tidak serta-merta sekaligus spontan langsung diangkat yang 2,3 juta menjadi ASN. Tetapi
secara prioritas dalam arti secara bertahap, sehingga nantinya sampai honorer tersebut terangkat semua menjadi ASN. Tidak semua daftar calon pegawai honorer yang terdata di indeks pendataannya di setiap daerah. Oleh karena itu, keputusan mengenai pengangkatan pegawai honorer menjadi ASN P3K ini telah diatur dalam surat dengan nomor 1199 garing B garing GT 0008 2023. Ini tentang pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 atau P1 pada seleksi guru ASN P3K 2022. Jadi pegawai honorer yang merupakan pelamar prioritas 1 atau P1 yang terdaftar namun belum mendapatkan penempatan tidak perlu mengikuti tes sebagai ASN pada tahun 2023 karena hak kelulusan itu masih melekat pada pribadi Bapak Ibu, yaitu sebagai peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dengan kode P1 atau prioritas 1 di tahun 2022 dan di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa para honorer yang telah dinyatakan lulus di tahun 2021 akan ditempatkan di tahun 2022. Tetapi para honorer yang P1 ini masih didata pada 2022 dianggap P1 artinya prioritas 1 yang menunggu penempatan. Karena persoalan awal terkait dengan hal ini adalah masalah formasi, artinya tidak ada tempat Bapak Ibu untuk ditempatkan sebagaimana pada formasi. Mereka hanya perlu menunggu surat keputusan atau SK dari pemerintah yang akan menetapkan tempat penempatan mereka sebagai ASN P3K. Jadi meskipun demikian, pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi ASN tanpa tes harus memenuhi beberapa persyaratan dalam kategori tertentu. Total ada 3.043 pelamar prioritas 1P1 yang seharusnya mendapatkan penempatan, namun pada tahun ini mereka tidak mendapat penempatan. Itu di tahun 2022 kemarin Bapak Ibu ya. Jadi di tahun 2023 tahun ini juga ya belum bisa kita pastikan, tetapi janji pemerintah bahwa di tahun 2023 tahun ini mereka akan mendapatkan penempatan. Jadi artinya sejumlah honorer hanya akan menerima SK penempatan sebagai ASN P3K dan tidak perlu mengikuti tes lagi. Ini khusus bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus. SK tersebut akan diserahkan oleh masing-masing pemerintah daerah atau Pemda setempat. Hingga saat ini, jadwal pemberian SK penempatan bagi pegawai honorer yang diangkat menjadi ASN pada tahun 2023 telah ditetapkan. Jadi dalam hal pemberian SK tersebut akan dilakukan secara bertahap di setiap daerah oleh pemerintah daerah masing-masing. Jadi ingat Bapak ya, di setiap daerah masing-masing itu dilakukan secara bertahap. Jadi tidak serta-merta sekaligus spontan se-Indonesia. Langkah ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang telah diundangkan sejak 28 November 2018. Dengan demikian, mulai tanggal 28 November 2023 mendatang, tidak akan ada lagi pegawai honorer di instansi pemerintah. Dapat dipastikan bahwa SK pengangkatan ASN P3K akan segera diselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan 28 November 2023. Demikianlah informasi singkat mengenai jadwal pemberian SK bagi ASN P3K yang diupayakan oleh pemerintah. Semoga hal ini bermanfaat bagi seluruh Bapak Ibu honorer yang sebentar lagi akan meraih impian menjadi ASN P3K. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.